Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, channel YouTube Mas Iyoy. Ya. Pertama-tama kita kenalan dulu ya guys, karena kan katanya tidak kenal maka tak sayang. Maka semoga setelah kenalan kita jadi sayang gitu ya. Nama saya Miftah Farid, seharian panggilnya Farid. Tapi di sini kita panggilnya pakai Mas Iyoy aja ya guys ya. Dan saya di sini masih newbie sekali, jadi sekali butuh sekali support dari kalian ya, masukan-masukan dari kalian. Bisa klik nanti di komen ya. Lalu ya juga untuk support jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Oke guys, insya Allah konten-konten di sini kontennya positif aja ya guys ya, karena memang itu tujuan awalnya saya buat konten. Ini terinspirasi dari seorang anak kecil yang dulu sempat viral karena kegundahannya, karena begitu banyaknya konten-konten negatif yang ada di sosial media. Jadi saya di sini coba untuk meramaikan ya sosial media dengan konten-konten yang nuansa positif. Insya Allah kedepannya isinya ya dengan narasi-narasi positif ya seperti yang saya lakukan saat ini, dan juga insya Allah ada real life experience ya. Oleh karena itu ya saya menyeru juga kepada kalian ya untuk bergabung ya menyuarakan konten-konten yang bernilai positif di media sosial. Jadi gitu ya guys. Jadi konten pertama ini ya saya ingin kita meyakini satu hal, yaitu pertama tentang maksiat. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat nih guys, maka pada dasarnya itu keimanannya itu sedang hilang. Nah ya lo, hati-hati lo guys ya. Ketika berbuat maksiat, keimangannya sedang hilang. Bukan kata saya, tapi kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Ya kalau Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia sedang berzina, kecuali dia masih ada iman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dia itu mencuri ya kecuali dia sedang beriman. Dan juga ya wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang minum minuman khamar ketika minumnya kecuali dia berada dalam keadaan iman. Nah, tapi hati-hati nih ya guys, ketika kita melihat hadis itu jangan langsung secara letterlux kita pahamin ya. Yang harus kita pahami bersama ya guys, ayat ini memang menyatakan kalau misalkan kita lihat dari sisi mafhum mukhalafahnya ya, pengertian secara terbaliknya, ini artinya kan kalau misalkan dia akhirnya tetap berzina berarti nggak ada keimanan dong ya. Kalau nggak ada keimanan berarti kafir atau non muslim ya, keluar dari agama Islam. Wah itu hati-hati, kita tidak boleh memvonisnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin memahami sebuah hadis, kita harus menarik hadis-hadis lain yang terkait dengan hadis tersebut, ya. Karena ada ya dalam sebuah hadis ya, hadis Rasulullah ketika berbicara kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Maka Abu Dzar bertanya, wahai ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri? Maka kata Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar sepertinya tidak menerima. Walau dia berzina dan mencuri ya Rasulullah ya. Walaupun dia berzina dan mencuri, masih tidak bisa ditangkap ya. Walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah. Maka Rasulullah terakhir menskak mat Abu Dzar dengan kata-kata walaupun Abu Dzar tidak menyukai. Nah jadi ini artinya apa? Orang berzina, orang mencuri tetap bisa masuk dalam surga. Artinya keimanan tidak tercabut. Lalu bagaimana cara kita memahami hadis ini? Maka yang perlu kita pahami adalah memang keimanan itu ya hilang, tapi tidak semuanya. Jadi tetap ada yang namanya benih-benih keimanan di dalam hati seorang yang sedang berzina ataupun mencuri. Tapi ya sekali lagi ini kebanyakan dari masyarakat berpikirnya, oh kalau gitu ujung-ujungnya masuk surga ya kan, ujung-ujungnya masuk surga ya sudahlah nggak apa-apa gitu berzina mencuri. Wah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa? Karena pemahaman masuk surga di sana ya bisa jadi dan besar kemungkinan itu tidak langsung masuk, tapi mampir dulu ke dalam
neraka. Nah, jadi dicuci dulu dosanya, ya kan, baru bisa masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada yang salah dengan hadis tersebut, kitanya saja yang salah memahami. Nah, kita juga jangan sampai memahami bahwasanya ya cuman berapa di surga, di neraka lalu bisa masuk surga. Oh, jangan berpikiran seperti itu ya guys. Karena api neraka itu besarnya, ya panasnya itu sampai 70 kali lipat api dunia. Ya, api dunia itu yang paling panas di dunia itu di mana daerahnya? Itu di dalam inti bumi, ya, namanya daerahnya Batholith. Silakan nanti yang geografi tolong saya di cross check. Jadi Batholith itulah yang api yang paling panas. Dari Batholith ini, ya, kalau misalnya kita pernah lihat gunung berapi gitu ya, keluar lahar. Nah, lahar itu sebenarnya asalnya dari Batholith. Cuman ketika Batholith itu naik sampai ke ujung gunung gitu ya, itu sudah mengalami yang namanya kondensasi, pendinginan. Jadi lahar itu sebenarnya api yang sudah dingin dari Batholith. Kebayang nggak sih, api yang dinginnya saja itu kayak lahar, ya. Nah, itu nanti di Batholith jauh lebih panas. Dan neraka itu 70 kali lipat dari yang di sana. Bukannya api yang ada di kompor. Ya. Nah, jadi jangan meremehkan neraka. Kalau bisa kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Maka dawamkan untuk membaca doa Allahumma ajirna minan nar. Ya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita membaca minta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka nerakanya sendiri pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Itu loh guys. Nah, oleh karena itu guys, sekali lagi ya, hindari maksiat. Ya. Karena ketika maksiat itu sebagian besar iman kita hilang. Ya, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ya seperti orang sedang sholat saja. Karena sholat itu kadang ada yang tidak khusyuk kan. Memang semua orang sholatnya itu tidak khusyuk. Tidak ada orang yang sholatnya khusyuk, ya. Tidak ada kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu aja ada yang namanya gangguan. La inna fi sholati syughlan. Di dalam sholat itu selalu ada yang namanya kesibukan. Ya, sibuk untuk fokuskan diri, ya, karena tiba-tiba teringat ini, maka itu tidak khusyuk. Maka seperti itulah kurang lebih pengertian iman. Jadi imannya itu seperti kehilangan khusyuknya gitu. Tapi tetap ya sholatnya tetap diterima ya. Cuman berbagai macam yang diterimanya itu. Ada yang diterimanya cuman 1/10-nya, ada yang diterima cuman 1/9-nya, ada yang diterima cuman 1/8, 1/7, 1/5, 1/6. 1/6 dulu baru 1/5 ya. 1/6 dulu ya, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Berhenti di situ hadisnya. Jadi rata-rata ya diterimanya tuh maksimal cuma setengah. Oleh karena itu kalau lagi sholat, ya, apalagi sholat berjamaah, ya jangan sampai ngurang-ngurangi pahala ya dengan cara tidak merapatkan barisan. Ya, karena merapatkan barisan itu adalah salah satu kesempurnaan sholat. Jadi kalau misalnya nggak sempurna sholatnya, berarti nanti pahalanya malah berkurang lagi. Gitu loh ya guys. Biasa ini anak saya. Oke guys, jadi jangan bermaksiat ya, karena bermaksiat itu bisa mengulangi keimanan kita. Dan satu lagi dalil yang mengatakan bahwasanya maksiat itu tidak menghilangkan iman semuanya adalah dalil mengenai bahwa kullu bani Adam khata'un, ya. Jadi semua bani Adam itu pasti bersalah. Jadi kalau misalkan semua bani Adam masuk ke dalam neraka, lalu siapa yang masuk dalam surga? Ya, surga dibuat-buat siapa gitu ya. Nah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah dialah yang bertaubat. Nah, jadi jika kita melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka segera bertaubat, jangan ditunggu-tunggu, ya. Karena kalau orang bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, itu kamalan dan balah, seolah-olah dia itu tidak pernah berbuat dosa. Taubatannya harus nasuha, ya. Taubatan nasuha itu bagaimana? Ya, ya taubat tidak mengulanginya lagi, sebisa mungkin tidak mengulanginya lagi.
ya, bertobat dan memperbaiki diri, wa amala amalan salihah, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia melakukan amalan-amalan saleh. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika dia bertaubat itu, dia tidak lagi melaksanakan perbuatan-perbuatan buruknya itu yang dulu, dan dia melaksanakan amalan-amalan baik yang berkebalikan dengan amalan buruknya tadi. Ya, contoh misalnya ada orang melakukan dosa korupsi. Melakukan dosa korupsi nih, guys. Maka dia bertobat, dia berhenti. Nah, uang dari hasil korupsinya dikembalikan lagi kepada negara. Ya. Setelah itu, ya, amalan solehnya apa lagi? Dia mencari harta dengan cara yang halal, mungkin dengan berdagang, ya, dan lain sebagainya. Lalu misalkan ada orang yang dosanya berzina, ya, maka dia berhenti taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha, tidak lagi mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Tidak maksudnya meninggalkan perbuatan itu lagi, dan amalan solehnya adalah menjaga kemaluan dengan cara berpuasa atau dengan cara menikah, ya, dan lain sebagainya. Itu ya menurut salah satu penafsiran ayat yang barusan saya sampaikan, yaitu surat Al-Furqan. Baik, untuk sementara itu dulu, ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan di share, ya. Ini sekali lagi saya nggak pakai edit-editan dulu kali ya, karena ini masih awal, ya. Insya Allah kedepannya coba saya awal. Yang penting mulai dulu, wes, ya. Yang salah-salah tadi dikit itu tolong dimaafkan, ya. Tapi tetap sekali lagi butuh masukan, ya. Jangan lupa di like, ya, di komen, di share, serta yang paling penting itu juga di subscribe. Oke. Walau kali hada, fastaghfirullahaladzim. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.